Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neovim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk toggle term. Kali ini kita akan melakukan config untuk git integration. Apa aja agenda yang akan kita lakukan? Kita akan berkenalan apa itu git integration. Kemudian kita akan mencoba menggunakan git sign nvim. Kemudian kita akan buatkan contoh konfigurasinya. Pengertian git integration. Integrasi git di Neovim berarti menggabungkan kemampuan pengelolaan versi git langsung ke dalam editor teks Neovim. Ini memungkinkan pengembang untuk melakukan berbagai operasi git seperti melihat perubahan, membuat commit, melihat blame, mengelola branch, dan banyak lagi tanpa harus meninggalkan editor. Plugin seperti Git Sign adalah contoh yang populer. Jadi Anda bisa melakukan pekerjaan Git langsung saat coding dengan lebih efisien. Apa itu Git Sign nvim? Git Sign nvim adalah plugin untuk Neovim yang menyediakan integrasi dengan Git. Plugin ini memungkinkan Anda untuk melihat tanda-tanda seperti tambahan, penghapusan, dan perubahan baris dalam file yang sedang dibuka di Neovim. Nah, fiturnya ada tanda-tanda dalam kolom, misalkan untuk navigasi, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi repository dari Git Sign-nya. Nih ya. Nah, nanti di bagian bawah ada ilustrasinya. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini ada contoh ketika ada tambahan, ada penghapusan, dan ada update atau perubahan. Kemudian ini juga kita bisa integrasikan dengan luar lain yang sebelumnya sudah kita config ya. Teman-teman scroll lagi ke bawah. Nah, ini config yang bisa kita lakukan. Ini defaultnya ya. Nah, supaya lebih jelas kita akan buka kembali terminalnya. Kemudian saya akan masuk ke directory config. Kemudian nvim. Kemudian kita akan coba buka nvim-nya. Kita coba buka dan kita akan coba buat baru ya di sini. Nah, kita tekan A. Saya akan kasih nama git. Oke, kita akan buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini branch-nya masih silang ya, artinya belum terhubung. Karena kita belum menambahkan config, jadi belum terlihat. Nah, dengan tambahan git sign ini nanti akan terlihat ini branch-nya apa. Nah, kita bisa tambahkan di sini return seperti ini. Kita tanda petik. Nah, kita tinggal ambil. Nah, yang ini ya, git sign-nya. Sampai sini kita akan copy, kita paste ke sini. Oke, kemudian saya akan tambahkan di sini. Ini akan langsung otomatis enable ketika ditemukan config gitnya ya. Saya akan buat enable ketika nvim sebuah fungsi yang mengeksekut kita akan execute di sini git. Nah, gitnya ada nggak? Kalau misalkan ketemu, ini baru kita akan jalankan si git sign-nya. Nah, kita akan buat juga di sini untuk file tipenya. File tipenya saya akan kasih di sini git commit. Oke, kemudian kita akan tambahkan event. Kita akan ketika sebuah buff ini buffernya di read, maka dia akan ngeload. Jadi tidak di load sejak awal ya. Kemudian saya akan tambahkan option. Nah, option ini kita bisa tambahkan misalkan simbol untuk perubahannya. Kita
Saya akan tambahkan garis di sebelah kiri ketika ada perubahan. Nah, nanti garis-garis ini. Kemudian saya juga tambahkan. Kemudian saya juga tambahkan config lainnya. Ini semuanya sudah ada di default ya. Nah, di sini nih. Teman-teman scroll. Nah, ini saya ngambil dari sini. Dia tinggal panggil config-nya, config, kemudian function. Nah, kita panggil optionnya ke sini. Nah, tinggal kita require git sign-nya. Kita setup option. Seperti ini. Ini sudah. Sekarang kita akan tambahkan untuk key mappingnya. Nah, saya tambahkan dulu untuk Stilua ignore supaya formatternya nggak jalan ya. Saya akan tambahkan di sini key. Nah, kita akan mapping dengan menggunakan HK ya, menggunakan spacebar. Nah, ketika tekan spacebar, kita akan menemukan pilihan untuk menekan G, yaitu untuk git. Nah, nanti kita bisa tambahkan action untuk gitnya. Ya, tambahkan di sini. Nah, ini action untuk git ada cukup banyak. Nah, ini ya. Next, kemudian wrap, blame, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman pakai. Saya akan tambahkan juga untuk teleskop. Walaupun teleskop kita belum kita config, tapi supaya nanti tidak terlewat, kita tambahkan dari sekarang. Nanti teleskop ini kita gunakan untuk mapping git kita ya, supaya lebih mudah. Nanti ini bisa dicoba ketika teleskopnya sudah kita config. Ini teleskopnya belum dikonfig. Tapi untuk yang lainnya, yang atas ini sudah bisa kita mapping ya, kita gunakan. Ini kita save, kita close. Kita titik 2 wiki. Kita clear. npm. Nah, git sign-nya jalan ya. Kita load ulang. npm. Oke, kita coba buka lagi. Kita lihat bagian yang kita tadi tambahkan. Nah, misalkan yang ini git ya. Nah, lihat di bagian kiri ini ada warna hijau. Hijau ini config yang tadi kita definisikan ini. Kemudian di bawah ini luar lainnya sudah muncul main. Nah, karena sudah terbaca, sudah terregister. Jadi ini sudah muncul. Oke ya. Untuk yang belum tuh. Tapi kalau misalkan bagian yang sudah, ini tidak ada tandanya. Kalau misalkan kita kasih tanda di sini, misalkan kita tambahkan di sini sebuah garis tuh, hijaunya nambah ya. Kita escape nanti di bagian bawah. Kalau misalkan ini kita taruhlah, ini saya ubah ya, seperti ini. Kemudian saya tekan titik 2 W. Nah, lihat di bagian bawah ini ada juga +1. Ini ada perubahan 1 ya. Nah, kalau misalkan ini saya hapus dan jadi error misalkan ya, ini juga akan nambah ya. Tuh lihat. Sini ada, kalau misalkan kita tulis
Nah, nanti di bawah juga nambah warningnya muncul, dan juga ini simbol tidak validnya muncul nih, ada satu gitnya ya. Nah, itu kalau misalnya kita melakukan perubahan, jadi si luar lainnya juga memberikan respon. Nah, saya undo semua, kemudian saya save. Nah, jadi hilang lagi semuanya ketika sudah kita save ke semula. Oke, sudah berjalan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.